Sebentar lagi kita akan melakukan pesta demokrasi yang akan diadakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Ya, di hari dan tanggal itulah pemilu akan dilakukan untuk memilih presiden dan wakilnya dan para wakil rakyat dari DPR RI dan DPRD. Semua parpol mulai sibuk mencari formasi dan dukungan untuk menjadi pemenang. Juga presiden pun terlihat sibuk akan kehadirannya di setiap partai politik yang mengadakan koalisi. Tapi sadar nggak kalian atau kita semua sebagai rakyat? Sudah siapkah kita melakukan pemilu di tahun 2024 tanpa memakan korban jiwa pada kelompok pemungutan suara atau KPPS nanti? Saya di sini nggak ada urusan dengan politik. Saya dokter sendirian, datang ke Jogja mencari kenapa. Saya penasaran. Orang meninggal 500 orang, kita kalem. Berapa tahun lalu, 7 orang meninggal di Brussels. Bom, nggak tahu negara mana tuh. Kita tiba-tiba save Brussels. Berapa tahun yang lalu 11 orang meninggal di Paris, Charlie Hebdo, save Paris. Hari ini di Indonesia 500 meninggal, orang diam aja. Saya mau tahu, saya ini dokter. Sudah dengar? Pemilu 2019 lalu memakan korban jiwa sebanyak 500-an orang. Tapi tunggu dulu, 500-an korban jiwa itu adalah data pada tanggal 7 Mei 2019. Tapi pada tanggal 22 Januari 2020, menurut Ketua KPU pada waktu itu, Arief Budiman, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia. Dan meninggalnya 894 itu sunyi senyap bagaikan bangsa yang tak berhuni. Masih ingat korban gempa Cianjur November 2022 memakan korban jiwa sebanyak 334 jiwa dan korban tragedi Kanjuruhan sebanyak 134 jiwa dan korban bom Bali menewaskan 203 jiwa. Semua itu heboh dan menggemparkan Indonesia, bahkan dunia. Sangat banyak yang membantu dan membela para korban gempa dan kasus Kanjuruhan, juga bom Bali. Lalu bagaimana nasib 894 petugas KPPS yang meninggal dunia kemarin di era pemilu 2019? Apakah mereka pahlawan atau tumbal? Isu ini sempat menimbulkan opini liar dari sebagian masyarakat. Ada yang mengatakan ditemukannya senyawa kimia pemusnah massal. Bahkan sampai ada isu bahwa itu adalah tumbal untuk sebuah kemenangan. Dan masih banyak lagi opini-opini liar yang beredar di masyarakat. Tetapi semua itu jelas-jelas dibantah oleh Kominfo sebagai berita hoax. Yang artinya berita itu semua tidak benar. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kemenkes, korban rata-rata meninggal akibat capean dan sakit. Tapi anehnya, kenapa bisa memakan korban sebanyak itu? Lalu pertanyaannya, sudahkah KPU dan pemerintah membahas dan mencegah agar kasus-kasus ini tidak lagi ditemukan pada saat pemilu di Indonesia? Setidaknya membuat program untuk pemilu nanti di tahun 2024, jangan lagi ada korban jiwa yang meninggal dunia tanpa masuk akal. Dan kalau terulang lagi di tahun 2024, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan menurut saya, jika kita anggap korban jiwa 894 itu sebagai pahlawan demokrasi pemilu 2019, setidaknya buatkan monumen bagi mereka yang meninggal di pemilu 2019. Agar mereka para almarhum tidak dikatakan sebagai tumbal kebobrokan demokrasi bangsa ini. Kesimpulannya, mari kita sebagai rakyat Indonesia sadar akan pemilu ini agar lebih baik dan lebih bijak lagi. Ayo kita sukseskan pemilu 2024 dengan aman dan damai. Jangan mau dipecah belah. Dan tentunya memilih presiden sesuai dengan hati nurani kita yang benar-benar mau bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk partainya. Karena presiden adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Saya Angela Christine Hendricks, salam Indonesia Raya.